Selamat siang Ibu Caca dan Ibu Alia. Yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nafita Lalatul Nema SHMH sebagai mediator yang telah dipilih oleh Ibu. Selanjutnya kepada Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Alia sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, saya Elsa sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 ini disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan dengan pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Ibu kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun saya memulai mediasi saya akan menjelaskan beberapa tahap mediasi. Di antaranya yang pertama, saya memberikan penjelasan kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi untuk mencari kesepakatan, kita harus menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pada pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari baiklah, kita mulai mediasi pada pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Alia terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Elsa, apakah setuju? Iya, Ibu, silahkan. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Begini, Ibu Elsa ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Ibu Elsa ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta pelunasannya pada tanggal 6 Januari 2024. Namun, sampai pada saat jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi pada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Elsa. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini ya? Saya sangat-sangat kecewa, Ibu. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat selesai, betul begitu Bu? Iya betul Bu, karena hutang Ibu Elsa ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian Ibu Alia ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar dari penjelasan Ibu Alia, selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk Ibu Elsa untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan Ibu. Terus terang, Ibu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Alia ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa menyederai harga diri saya. Ibu, jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada etikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik. Kan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Bu. Baiklah, silakan Ibu Elsa dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Alia dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya yang tercoreng. Oh, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar Ibu? Iya Bu, sangat benar. Itu yang saya... Setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Alia dan
Ibu Ailsa, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, ibu dan menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, ibu dan menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu yang kalian maksud? Betul. Baiklah, selanjutnya seperti yang Ibu Alia dan Ibu Ailsa ungkapkan, bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Alia menganggap Ibu Ailsa sebagai terhutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya dari pihak Ibu Alia menganggap Ibu Ailsa sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Ailsa harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar Ibu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Alia, apakah dari pihak Ibu Ailsa ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Alia karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik saja. Dari penjelasan Ibu dan saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Alia dan Ibu Elsa dapat dilanjutkan. Benar kan Bu? Iya, benar Bu. Baiklah, jika demikian ada etikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah dari pihak Ibu Alia dan pihak Ibu Elsa mempunyai usul untuk menyampaikan masalah ini? Ibu, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Ailsa ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Ailsa ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang piutang, pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak ada dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya, Bu. Apakah dari pihak Ibu Ailsa memberikan usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Alia? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Kan begitu, Ibu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau saya menyampaikan kepada Ibu Ailsa dan Ibu Alia sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Ibu dan memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Alia tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar utang tersebut, dan saya janji saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Alia. Baik, saya melihat Ibu Ailsa beretikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Alia? Silakan Ibu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Ailsa mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Alia dan Ibu Ailsa sepakat untuk menjaga nama baik dan hubungan baik. Selanjutnya, kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana ada tanggapan dari Ibu Ailsa? Mengenai pelunasan utang piutang, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran dari Ibu Alia karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Alia dari pihak Ibu Ailsa sudah memberi kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan Ibu? Baik, tidak jadi masalah asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke,
Jadi pihak Ibu Alia ini membutuhkan kepastian dari Ibu Ailsa. Apakah Ibu Ailsa bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya, iya Bu. Jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu Alia ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan dari Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Alia atas usulan dari Ibu Ailsa? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Ibu Ailsa harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya bulan ketiga ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu, Bu? Betul. Baiklah, selanjutnya kita mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicatat atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian? Ibu mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicatat, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyatakan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dilakukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Ailsa. Bagaimana Ibu Elsa? Apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju Bu. Baiklah Ibu, dan selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan kami